Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Malam hari ini saya mengajak kita semua berfokus pada tema khotbah di malam hari ini. Jika kita mati dan bangkit dengan Kristus, kita akan hidup. Nah, tema ini berpijak dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang mengasihi kami sampai detik ini, kami mengucap syukur atas pemeliharaan bagi kami, menjaga, melindungi kami sampai detik ini. Kami butuh firman-Mu satu ini ya Bapa, sebagai bekal bagi kami menempuh kehidupan ini. Tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca dari kitab Roma, pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyinya, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini, khotbah kali ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini saya mengajak kita untuk menggali makna dari mati dan bangkit dengan Kristus. Mati dan bangkit dengan Kristus. Saudara, apa pengertian mati dan bangkit dengan Kristus? Mati dan bangkit dengan Kristus itu mudah kita ucapkan. Mudah kita ucapkan. Kapan saja kita bisa mengatakan mati dan bangkit dengan Kristus. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda serius mau mati dan bangkit dengan Kristus? Oke, kalau bangkit, kita suka. Tetapi apakah Anda serius bahwa Anda mau mati dengan Kristus? Apa yang Anda pahami mati dan bangkit dengan Kristus? Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, kalimat mati dan bangkit dengan Kristus tidak kita temukan.
Memang kalimat ini dijadikan judul perikop kita. Tetapi kalau kita memeriksa ayat demi ayat, kita tidak akan jumpa dengan kalimat mati dan bangkit dengan Kristus. Sekalipun demikian, ada satu ayat yang pengertiannya sama, tetapi dibahasakan berbeda, yaitu ayat 8. Di sini tertulis, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Dari ayat ini jelas, kita akan hidup dengan Kristus jika kita telah melewati proses mati dengan Kristus. Sekali lagi, kita akan hidup dengan Kristus jika kita telah melewati mati dengan Kristus. Nah, Yesus Kristus telah mati pada awal abad pertama Masehi. Sudah mati. Kita hidup saat ini di abad ke-21 Masehi. Jika demikian, bagaimana kita bisa mati dengan Dia? Bukankah Dia telah lebih dahulu mati? Bagaimana kita bisa mati dengan Dia? Bukankah dari sisi zaman kita berbeda? Dari deretan pertanyaan ini, kita pun pada akhirnya paham. Paulus sedang bicara secara simbolik ketika dia menyebut mati dengan Kristus, hidup dengan Kristus. Nah, mati dengan Kristus ternyata bukan mati secara fisik. Kalau kita disebut oleh Paulus mati dengan Kristus, itu bukan dalam pengertian secara fisik kita akan mati dengan Kristus. Sama seperti ketika dia mati di kayu salib. Bukan dalam pengertian yang seperti itu. Mati dengan Kristus dijelaskan oleh Paulus dalam ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Saya harap kita memperhatikan ayat 3 ini, sebab ini adalah dasar untuk memahami mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat 3 saya bacakan sekali lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Pada titik ini, baptisan menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian kita. Selama ini kita telah menghabiskan banyak waktu berdebat soal baptisan. Kita sering berdebat mana baptisan yang benar, apakah baptisan persik ataukah baptisan selam. Kita sering berdebat mana yang benar, cara selam atau cara persik. Klaim kebenaran cara baptis telah merasuk jauh ke dalam hati masing-masing gereja, sekalipun ada juga yang tidak peduli dengan perdebatan yang demikian. Saya tidak tahu, saudara, apakah saudara peduli dengan perdebatan yang demikian, hanya mempersoalkan mana yang benar, baptisan selam atau persik, baptisan dengan cara curah, dengan cara tumpangkan tangan, dengan menggunakan pasir, mana yang benar? Saat ini, Paulus membuka pikiran kita. Dan saya harap kita membuka hati, membuka pikiran kita untuk menerima pengajaran ini yang diajarkan oleh Paulus melalui kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Masing-masing gereja silakan dengan cara baptis yang berbeda. Cara baptis bukanlah esensi dari berita baptisan, tetapi hanyalah hal teknis dalam membaptis orang. Anda menggunakan cara selam, Anda menggunakan cara persik, Anda menggunakan cara curah, Anda menggunakan cara tumpang tangan, dan sebagainya. Semua itu bukan esensi berita baptisan,
tetapi itu adalah hal teknis bagaimana kita membaptis. Jadi, untuk apa kita berdebat hal teknis kalau itu bukan esensi? Hal yang esensial adalah pesan di balik baptisan itu. Baptisan mengandung pesan simbolis, yaitu dikuburkan. Dibaptis berarti dikuburkan. Dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Nah, ayat 6 sangat tegas tentang hal ini. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dari ayat ini jelas pembaptisan adalah tindakan simbolik. Pesannya menunjuk pada penyaliban. Menyalibkan manusia lama kita, menyalibkan dosa kita, agar kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Dan itu semua adalah karya Kristus bagi kita. Karena ini adalah karya Kristus, bukan hasil upaya manusia, maka Gereja Masehi Injili Minahasa melaksanakan praktek baptisan saat anak masih bayi, saat anak masih kecil. Jika anak ini pada akhirnya mengenal Kristus, itu bukan hasil jerih lelahnya, tetapi karena Kristus telah bekerja dalam dirinya. Itulah sesungguhnya yang harus kita pahami benar ketika ada ritual pembaptisan. Apa pesan di balik ritual itu? Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi ketika seseorang dibaptis, dia telah mati dengan Kristus. Peristiwa kematian Kristus di Kalvari menyalibkan dosa-dosanya sehingga beroleh kehidupan di dalam Kristus. Jadi jelas bagi kita, mati dan bangkit dengan Kristus mengandung pesan. Kristus telah menyelamatkan kita dengan kematiannya. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus mengalami juga kebangkitan seperti yang Kristus alami. Baptisan adalah tanda iman yang diberikan oleh gereja kepada seseorang agar orang tersebut mengingat karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah tanda iman. Baptisan adalah tanda iman yang diberikan oleh gereja kepada seseorang agar orang ini mengingat karya keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, pesan firman ini sangat berharga bagi kita. Apa maknanya bagi kita? Saudara, saya mencatat beberapa hal di sini. Yang pertama, kita adalah orang-orang yang berhutang nyawa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Demi keselamatan kita, Dia korbankan nyawanya. Dia korbankan nyawanya. Dan itu Dia lakukan karena ketaatannya pada Bapa Surgawi. Jauh sebelum itu, pada abad ke-8 sebelum Masehi, Nabi Yesaya telah bernubuat tentang Yesus. Yesaya menyebutnya hamba Tuhan. Dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10. Yesaya menyebut hamba Tuhan ini menjadi korban penebus salah. Yang kemudian digenapi di dalam perjanjian baru. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus adalah korban penghapus dosa. Itu kalau kita perhatikan nubuatan dari Nabi Yohanes dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-36. Jadi jelas, Yesus Kristus
adalah pribadi yang telah mengorbankan nyawanya, menjadi korban penebus salah, menjadi korban penghapus dosa bagi kita. Saudara dan saya berhutang nyawa pada Yesus. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Yesus menggantikan posisi kita. Dia rela disalib. Dia rela mengalami kematian itu agar kita tidak lagi mengalami kematian kekal, agar kita dibebaskan dari penghukuman atas dosa-dosa kita. Nah, karena kita berhutang nyawa, lakukan yang terbaik untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah langkah yang bijak jika kita benar-benar menjadi pengikut Yesus Kristus. Yang kedua, kita tidak usah berdebat soal cara baptis atau media apa yang digunakan di saat pembaptisan. Apakah menggunakan air atau juga menggunakan media yang lain seperti tumpang tangan, ya. Sebab esensi berita baptisan bukan cara baptis atau media yang digunakan saat pembaptisan, tetapi karya penyelamatan Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu hal yang kedua yang harus kita ingat. Yang ketiga, bertumbuhlah sebagai pribadi yang pengasih, sebab Yesus Kristus datang, mati dan bangkit semata karena kasih-Nya, menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan kita semua, menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Karena Kristus mengasihi kita, maka kita pun dipanggilnya untuk saling mengasihi. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12, Yesus mengucapkan kalimat ini, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu." Jadi Yesus memerintahkan kita mengasihi karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Jadi kita mengasihi karena Yesus Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya agar kita semua beroleh keselamatan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah saling mengasihi satu sama lain? Yang keempat, jangan takut saat engkau diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan. Jangan gelisah di saat engkau mengalami kesulitan hidup. Jangan takut, jangan gentar di saat ada tantangan yang hebat menghadang perjalanan hidupmu. Mengapa? Sebab muara akhir kehidupanmu bukanlah kematian. Muara akhir kehidupanmu adalah kehidupan. Kehidupan yang kekal bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat merayakan Paskah Yesus Kristus. Dia bangkit. Engkau juga harus bangkit. Amin.